Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini TV Lebaran akan klinong-klinong lagi ya, berjalan-jalan langkah demi langkah, detik demi detik untuk mencari hiburan. Dan kita memang sudah lama ya tidak melaksanakan ekspedisi ya. Dan kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi kembali. Dan kini TV Lebaran berada di jalur lintas selatan ya, jalur yang berada di pinggir lautan laut selatan ya. Dan kalau saya lihat ya, frekuensi dari lalu lintas kendaraan ini semakin banyak ya, itu semakin padat ya. Waduh, TV Lebaran ya agak gimana gitu ya, karena TV Lebaran itu tidak terlalu suka dengan keramaian ya atau kepadatan ya. Wah, kalau belum dibuka saja jalur lintas selatan ini sudah ramai, bagaimana nanti kalau sudah dibuka resmi ya oleh Presiden Indonesia. Nah, ini teman-teman, ini adalah suasana dari jalur-jalur atau jalan-jalan yang kita lalui untuk menuju ke titik utama yang akan kita kunjungi pada ekspedisi kita kali ini. Ekspedisi kita kali ini tuh akan menuju ke ini teman-teman ya, jembatan Pandan Simo ya, jembatan terpanjang nomor 3 di Pulau Jawa. Kira-kira nanti itu apakah ya jembatan ini sudah dibuka, atau kalau kita melihat dari media sosial kan jembatan ini ramai sekali ya. Apakah kunjungan kita kali ini di sana kita akan menemukan keramaian juga? Nah, ini teman-teman, akhirnya kita sudah sampai juga ya di jembatan Pandan Simo. Alhasil ternyata jembatan ini belum dibuka ya. Terlihat tadi masih ada penutup-penutup di ujung dari jembatan ini. Ini menandakan kalau jembatan ini belum boleh ya, belum boleh dilewati oleh kendaraan-kendaraan umum ya. Pada akhirnya ya, karena jembatan ini belum boleh dilewati, TV Lebaran akan melewati dari sisi sampingnya. Kita akan melewati dari sisi bawah dari jembatan ini. Dan inilah teman-teman suasana dari samping atau sisi bawah dari jembatan ini ya. Dan kalau kita lihat dari suasananya, sebenarnya jembatan ini sudah selesai ya dalam proses pembangunannya. Karena di sini saya tidak melihat banyaknya pegawai-pegawai ya, atau mungkin pekerja-pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan ini. Suasananya sungguh berbeda ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Di saat TV Lebaran itu kesini itu ya, kita masih banyak melihat pekerja-pekerja yang sedang melaksanakan pengerjaan ya dari jembatan ini. Dan sebenarnya jembatan ini tuh sudah mundur ya dari target ya teman-teman ya, hampir 6 bulan lamanya. Waduh ya, banyak sekali yang mundurnya ya teman-teman ya. Itu alhasil yang akan ini mungkin ya menimbulkan pembengkakan dalam keuangan ya, atau ya pengeluaran ya, atau ini itu loh, pokoknya budget atau apa teman-teman ya. Ya intinya itulah untuk keuangan dalam pembangunan jembatan ini ya. Nah, ini teman-teman, suasananya sungguh terik dan panas sekali ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui bahwa sebenarnya tanah yang kita lewati ini masih dalam satu kekuasaan Sungai Progo teman-teman. Jadi perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa pembangunan jembatan Pandan Simo ini berada di atas Sungai Progo. Dan seperti ini teman-teman ya kondisinya, Sungai Progo sudah kehilangan kejayaannya atau kewibawaannya ya. Terlihat dari debit airnya itu sudah surut ya. Dan kalau kita timbun dengan tanah beberapa saja itu mungkin sudah bisa menjadi daratan ya,
dan bisa dibangun pemukiman di atasnya. Nah ini teman-teman, ini adalah pilar-pilar dari jembatan Pandan Simo ya. Ya semoga aja jembatan ini akan menjadi jembatan kuat ya, yang bisa bertahan ratusan tahun. Karena kalau saya lihat ya, hasil pembangunan mungkin ya di era-era modern atau era-era 2000 ke atas itu dari segi kekuatan itu ya tidak sekuat bangunan-bangunan di tempo dulu ya, apalagi di tempo Belanda ya. Di tempo Belanda itu bangunan-bangunannya itu sungguh kuat dan memang betul-betul diperhitungkan kekuatannya dan mungkin ya keawetannya ya. Berbeda dengan di era sekarang tuh, kalau saya lihat ya yang penting ya jadi dan ada turanya, mungkin seperti itu ya. Nah ini teman-teman, kita sudah melihat ini air dari Sungai Progo, dan ya kita lihat sendiri ya airnya seperti ini ya, tidak melimpah ruah ya. Tapi ya nggak tahu juga, seandainya nanti datang di musim penghujan, tentu saja kan ya airnya ini akan debitnya lebih ya, atau mungkin ya tidak seperti ini ya. Dan apakah air itu nanti akan melimpah dan sampai ini menggendangi jalan yang kita lewati ini ya tidak tahu teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga karena kemodernan ya, atau mungkin juga karena ini masifnya pembangunan di kota dan pedesaan itu juga menimbulkan debit air itu semakin menurun ya. Ya termasuk mungkin ya sungai-sungai ya, dan termasuk juga Sungai Progo ini. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di jalur aliran sungai. Ini airnya agak kebiru-biruan ya, dan yang saya syuting ini itu adalah Laut Selatan ya teman-teman. Jadi jarak dari jembatan Pandan Simo ini dengan Laut Selatan itu tidak terlalu jauh. Jadi seandainya ada tsunami yang sangat besar, jembatan Pandan Simo ini adalah tameng pertama kali yang akan terkena ombaknya dari Laut Selatan yang ya mungkin ya terbesar ya, karena kan jaraknya terdekat ya. Jadi bangunan-bangunan yang terdekat dengan Laut Selatan itu yang akan pertama kali ya mendapatkan gempuran yang terbesar dari gulungan tsunami ya, seandainya itu terjadi ya. Karena kan kita tahu ya bahwa BMKG itu mengatakan ada prediksi kemungkinan gempa besar di masa yang akan datang, dan kemungkinan juga bisa menimbulkan tsunami. Nah ini teman-teman, ini adalah pilar-pilar yang tertanam di air ya. Itu kayaknya besi-besi ya, saya nggak tahu sih di dalamnya dikasih apa ya. Tapi kalau di dalamnya itu kopong ya, dari segi kekuatan ya sangat tidak terlalu kuat ya teman-teman ya. Dan saya akan berjalan di bawah dari jembatan ya. Jadi posisinya saya berjalan ini tepat di bawah jembatan ini, dan saya akan melihat bagaimana pemandangan yang ada di sini ya. Dan dari sini pun kita mendengar ya sedikit deru ya dari ombak Laut Selatan. Nah ini teman-teman, yang di selatan jauh sana itu adalah Laut Selatan teman-teman ya. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh ya. Nah ini teman-teman, itu adalah ombaknya sangat besar ya. Sebenarnya tempat ini juga sangat asik ya teman-teman untuk merenungi nasib atau duduk-duduk manis ya, yang mungkin sedang ada masalah, mikirin jodoh, mikirin utang, mikirin segala hal itu cocok untuk ya mungkin merenungi di sini ya. Karena ya ini teman-teman ya hawanya sejuk ya, meskipun ya di luaran sana, di luar dari ini bawah jembatan ini ya panas ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman, ini struktur dari bagian bawah dari jembatan ini ya. Ini sebagai sebagai bagian inti ya, karena ini kan menopang dari jembatan yang sangat berat di atasnya sana ya.
Nah inilah teman-teman ya, dan kalau dilihat dari suasananya ya tidak terlalu ramai ya teman-teman ya. Saya sih cenderung mengatakan bahwa suasananya sepi ini teman-teman ya, atau karena siang hari ya, atau mungkin tidak liburan ya. Padahal kalau Sabtu itu ada yang libur ya, dari sekolahan atau mungkin dari instansi ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah pemandangan dari jembatan Pandan Simo. Dilihat dari kejauhan ya, memang cukup tampak gagah ya. Ya semoga aja ini jembatan yang kuat juga, yang kalau diguncang gempa itu ya tetap kokoh ya. Nah inilah teman-teman ya. Tapi yang membuat sedih TV Lebaran adalah justru Sungai Progo ini teman-teman ya. Sungai yang dahulu kala begitu gagah dengan debit airnya, kini surut ya, menjadi daratan-daratan seperti ini teman-teman. Nah ini persawahan ini sebenarnya masih dalam kekuasaan Sungai Progo, tapi ya kini sudah, lah ini teman-teman, sudah jadi persawahan ya, atau perkebunan warga ya. Kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita akan mencoba melihat dari sisi jauh dari jembatan Pandan Simo ya, karena kalau kita melihat dari sisi jauh kita akan melihat lebih lengkap ya, atau lebih apa ya, lebih full dari jembatan ini ya. Dan kita akan mencoba turun melewati jalan apa nih, batuan-batuan kecil ya. Nah sebenarnya kalau sore hari ya di sini tuh tempatnya cukup sahdu ya teman-teman ya, cukup apa ya, cukup sejuk ya. Kita di sini sambil ngopi-ngopi, sambil duduk-duduk manis, atau juga sambil merenungi nasib ya teman-teman ya. Kita akan mencoba turun teman-teman, dan akan melihat bagaimana kondisi dari jembatan Pandan Simo ini dilihat dari sini. Nah inilah bentangan air Sungai Progo ya, dan di depan saya ini juga ada kapal-kapal yang kemungkinan besar kapal ini adalah kapal yang ini pengangkut pasir ya, atau juga bisa menangkap ikan ya. Nah inilah teman-teman, kita lihat dari sini pemandangannya seperti ini, cukup indah tapi terik ya, karena kita datangnya kemarin itu pada siang hari, jadi cukup panas juga ya. Nah ini teman-teman, inilah jembatannya ya, berlubang-lubang ya. Ini kayaknya kalau dilihat dari arsitekturnya itu kayak jembatan itu loh yang apa, Van der Wijk itu ya. Jadi ada lubang-lubangnya apa namanya, melengkung seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari strukturnya ini memang yang yang membuat ini juga meniru gaya-gaya arsitektur Belanda. Itu menurut TV Lebaran ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia ini ya banyak berguru pula dari ilmu-ilmu Belanda ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini dijajah Belanda ya. Kok dijajah Indonesia, masa menjajah sendiri ya. Dijajah Belanda itu hampir 350 tahun. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini ya, dalam meliput kondisi terkini terupdate dari jembatan Pandan Simo, jembatan terpanjang nomor 3 di Pulau Jawa. Dan ini adalah penampakan jembatan yang kita syuting dari jarak yang cukup jauh ya. Ya mungkin itu aja teman-teman, kita nanti lanjut lagi di ekspedisi selanjutnya. Dan di sini saya menemukan sebuah masjid ya, dimana masjid ini terdengar bunyi dari burung-burung yang bernyanyi teman-teman ya. Jadi cukup sahdu ya. Dan masjid ini berada di pinggiran Laut Selatan, tepatnya di Pantai Samas teman-teman ya. Kondisinya seperti ini ya. Ini saya nggak tahu apakah dalam perbaikan atau memang ya jarang digunakan, atau tidak ada perawatan ya. Tapi kalau dilihat dari lantainya sih cukup bersih juga kok ya teman-teman ya. Cuma ya seperti inilah teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.